3 rahasia istri berkelas yang berhasil memisahkan suami dari selingkuhannya. Pernah nggak sih Bunda tuh merasa rumah tangga Bunda nggak baik-baik saja, tapi tiba-tiba seperti dihantam badai. Suami berubah jauh, dingin, dan ternyata ada wanita lain di hidupnya. Tapi ada juga loh Bunda, suami yang masih terlihat romantis, bertanggung jawab, perhatian. Tiba-tiba Tuhan dengan skenarionya menunjukkan ke istri bahwa suaminya itu selingkuh. Memang ya, sepanjang saya menjadi konsultan spiritual rumah tangga, ada banyak sekali kronologi perselingkuhan yang berbeda-beda. Ada yang suaminya selingkuh sampai bertahun-tahun, tapi istrinya baru tahu setelah suaminya meninggal. Ada yang suaminya selingkuh dan mulai ada tanda-tanda perselingkuhan, seperti suaminya dingin, cuek, dan berubah sikapnya. Ada juga yang suaminya itu terlihat baik-baik saja, masih bertanggung jawab, tapi pada faktanya dia selingkuh bahkan menikahi selingkuhannya. Dan banyak sekali kasus perselingkuhan lain yang terjadi. Oleh karena itu, sebelum klien berikhtiar bersama saya minta mereka untuk menceritakan detail masalah yang mereka alami dengan saya, agar saya bisa memahami betul kondisi permasalahan klien saya itu seperti apa. Dengan melihat cerita yang klien sampaikan, kemudian saya cocokkan dengan warna aura yang suami miliki. Baru saya bisa berikan solusi yang terbaik untuk mereka. Nah, solusi yang saya berikan nantinya bukan hanya solusi lahir, tapi solusi batin berupa buka aura. Dan atas kuasa Tuhan, kombinasi solusi lahir batin ini akan mempermudah dan mempercepat suami pisah dari selingkuhannya. Maka, jika Bunda memang benar-benar serius untuk berikhtiar memisahkan suami dari selingkuhannya, segera hubungi saya di nomor ini. Baik, sesuai dengan judul tadi ya Bunda, video ini hanya untuk istri yang berkelas dan serius ingin memisahkan suami dari pelakornya. Jadi kalau Bunda merasa bukan istri berkelas, maka skip saja video ini. Baik, di video ini saya akan bongkar ciri suami yang selingkuh, tapi pelakor yang bikin suami tergila-gila. Dan 3 rahasia istri berkelas yang berhasil memisahkan suami dari pelakornya. Jangan skip ya Bunda, karena menit terakhir adalah bagian paling penting. Solusi untuk Bunda yang serius ingin memisahkan suami dari selingkuhannya. Bunda, selingkuh itu nggak pernah langsung besar ya. Selalu diawali dengan hal-hal yang kecil. Dan ini tanda-tandanya. Yang pertama, HP suami selalu dibawa kemanapun dia pergi. Bagi pelaku perselingkuhan, HP jadi kunci utama yang menyimpan rahasia antara suami dan pelakornya. Jadi dia suka sembunyi-sembunyi saat chatting. Pakai password yang bahkan Bunda nggak tahu. Padahal sebelumnya, suami lebih terbuka. Yang kedua, sering pulang lebih malam, alasannya kerjaan makin banyak. Tapi saat ditanya, jawabannya tuh muter-muter mulu. Kalaupun Bunda terus mencari kejelasan, ujung-ujungnya suami marah dan memojokkan Bunda. Suami akan bilang sama Bunda, kamu tuh nggak sadar ya, selama ini tuh aku kerja buat kamu. Kasih perhatian dikit dong. Tanda yang ketiga, gairah pada istri mulai hilang. Entah itu cuek, entah itu menolak untuk disentuh. Dia sering sekali bilang capek kerja, lagi nggak mood, bahkan saat bercinta pun, perkututnya nggak bisa berdiri. Saya pernah nih Bunda, dapat klien yang mana perkutut suami itu nggak bisa berdiri. Padahal sudah 1 bulan nggak pernah ketemu loh. Dan wajarnya, kalau ketemu sama istri, pasti kangen dong ya. Tapi saat melakukan, perkutut suami itu nggak bisa berdiri, loyo, dan nggak ada gairah sama sekali. Dan ternyata, setelah saya analisis energi auranya, ternyata suami itu dikunci nafsunya sama si pelakor. Jadi perkututnya itu nggak bisa berdiri sama sekali. Maka jika istri menemukan tanda jika suami nggak ada gairah sama Bunda, maka bisa jadi suami telah dikunci birahinya sama si pelakor. Tanda yang keempat, perubahan sikap suami. Dulu penyayang, sekarang mudah marah. Dulu perhatian, sekarang jadi dingin. Dulunya terbuka sama istri, sekarang mulai tertutup untuk hal apapun. Bahkan yang biasanya suka ngobrol soal kerjaan, sekarang nggak pernah. Tanda yang kelima, mulai membandingkan istri dengan wanita lain. Istri si A itu loh enak diajak ngobrol, asik gak kayak kamu. Istri si A itu loh perhatian banget, suka kirim makan ke kantor. Kok kamu gak pernah sih? Istri si A itu loh cantik, badannya tetap oke walaupun udah punya 2 anak. Tapi kamu kok gendut, melar, padahal baru punya anak 1. Nah, suami yang mulai membandingkan Bunda sama wanita lain bisa jadi kode bahwa ada wanita lain yang sedang mengisi pikirannya. Nah, setelah Bunda merasakan beberapa tanda tersebut ada pada suami, maka Bunda harus hati-hati. Bisa jadi suami ada indikasi untuk selingkuh. Sambil mencari fakta yang sebenarnya seperti apa, Bunda juga perlu diperhatikan nih, bahwa ada tipe pelakor yang bisa bikin suami nggak bisa lepas darinya.
Pelakor itu ya bunda, bukan sekedar cantik, tapi dia tahu celah yang sering kali istri lupakan dan bisa dia pakai untuk mengunci suami biar dia tidak lepas darinya. Setidaknya ada 3 tipe pelakor nih yang bisa mengunci suami agar tidak bisa lepas darinya. Yang pertama, pelakor yang kasih makan ego suami. Selalu bilang suami bunda itu hebat, ngasih puji-pujian terus. Suami jadi ngerasa diangkat egonya. Dia sering bilang, Mas itu beda banget ya dari laki-laki lain, dewasa, tenang, dan pintar. Suami yang merasa ego yang terpenuhi seperti ini akan merasa bahwa dia adalah pria yang hebat, pria yang luar biasa. Kasus yang seperti ini biasanya dialami oleh suami yang punya nilai rendah dibandingkan istrinya. Secara karir dan ekonomi di bawah istri. Misal, si istri seorang CEO, sedangkan suami adalah manajer. Meskipun suami terlihat tenang, menghargai istri, bangga sama istrinya, tapi hati kecilnya merasa insecure, merasa pengen lebih dari istrinya. Dia capek sama omongan orang yang selalu mengunggulkan istrinya dan terkesan merendahkan dan tidak menghargai dirinya. Ego suami itu tetap ingin dipuji, dihargai, dan diinginkan. Dan semua itu dimanfaatkan betul sama si pelakor, sehingga membuat suami merasa lebih nyaman sama si pelakor dibandingkan istri sahnya. Yang kedua, pelakor yang mau diatur. Pelakor itu selalu nurut, manja, selalu bilang iya, bikin suami ngerasa dominan dan berkuasa sama dia. Sementara di rumah, istri sedang lelah, banyak beban, dan bikin suami merasa nggak nyaman sama dia. Ini memang strategi awal yang dilakukan oleh pelakor. Nurut di awal, mengatur endingnya. Disuruh ngangkang mau, disuruh diem mau, diajak kemana-mana pun nurut. Semua dilakukan pelakor demi menarik simpati suami. Yang ketiga, pelakor yang selalu ada saat istri sedang sibuk. Saat suami stres, pelakor hadir untuk menjadi penyegarnya. Saat suami berantem sama istri, pelakor jadi tempat curhatnya. Saat suami pengen bercinta, sedangkan dia jauh dari istri, si pelakor ada dan siap melayaninya. Dan akhirnya, suami merasa lebih nyaman dengan si pelakor, padahal itu adalah jebakan yang dibuat oleh si pelakor. Nah, 3 tipe pelakor yang seperti itu bikin suami susah lepas darinya. Oleh karena itu, sebagai istri berkelas, istri wajib mengatur strategi dan taktik lahir batin untuk memisahkan suami dari pelakornya. Setidaknya ada 3 strategi ya yang bisa istri berkelas pakai untuk memisahkan suami dari selingkuhannya. Strategi yang pertama, istri berkelas tidak terbawa emosi, tapi bergerak cerdas, bukan meledak-ledak. Tapi diam-diam mengamati dan mengumpulkan bukti. Lalu atur strategi, bukan serang pelakor dengan tangan kosong, tapi pakai bukti-bukti yang real. Ingat ya bunda, pelakor akan merasa menang ketika istri kehilangan kendali. Istri berkelas tetap tenang, tapi tajam saat bertindak. Ketika sudah menemukan bukti, maka silahkan konfirmasi ke suami tanpa menyerang suami. Tanyakan dengan tenang dan terima penjelasan suami jika memang masuk akal. Ketika memang belum puas dengan jawaban suami masih menyangkal buktinya, maka tanyakan komitmen ke suami. Apakah penjelasan yang dikatakan suami itu benar atau memang sebuah kebohongan untuk menutupi perselingkuhannya? Strategi yang kedua, istri berkelas merawat diri dan aura dalam dirinya, bukan menyalahkan diri. Banyak nih bunda, istri yang setelah tahu suaminya selingkuh justru merasa, aku kurang ini, aku kurang itu. Padahal bukan masalahnya kurang, tapi perselingkuhan dilakukan suami itu 100% atas kesadaran yang dia lakukan. Oleh karena itu, jangan pernah menyalahkan diri bunda sendiri. Tetaplah kuatkan batin dalam diri bunda. Bunda bisa berikhtiar melalui proses terapi buka aura untuk merilis semua emosi, rasa sakit hati, kecewa, dan sedih pasca perselingkuhan terjadi. Bunda, apapun yang terjadi, bunda itu layak bahagia loh. Jangan gantungkan kebahagiaan sama orang lain termasuk suami. Apapun yang terjadi, tetaplah jadi istri yang cantik. Istri yang bisa merawat diri, punya value diri, dan melakukan apapun yang bikin bunda bahagia. Strategi yang ketiga, istri berkelas tahu kapan diam, kapan bertindak. Ada saatnya membiarkan suami tergoda. Tapi saat waktunya tiba, istri berkelas tahu cara membuat suami itu menyesal telah memilih wanita lain. Setelah bunda tahu nilai dalam diri, maka tindakan selanjutnya adalah memanggil sukma dan batin suami yang telah direbut oleh pelakor. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sarana cincin anara aura yang sudah saya proseskan energi spiritual secara khusus untuk membantu memisahkan suami dari pelakornya.
Strategi ini menjadi pelengkap strategi pertama dan kedua dan menjadi kunci keberhasilan istri untuk memisahkan suami dari pelakornya. Dan jika Bunda memang serius untuk berikhtiar menggunakan saran cincin Anara Aura, maka segera hubungi saya di nomor ini. Kalau Bunda merasa suami mulai berubah, kalau Bunda melihat tanda-tanda yang tadi saya bahas, jangan tunggu sampai terlambat. Ingat ya Bunda, pelakor itu bisa menang hanya kalau Bunda menyerah. Tapi ketika istri tampil sebagai wanita berkelas yang kuat secara hati, cerdas dalam langkah, dan memiliki pancaran aura yang kuat, maka suami akan pulang dan pelakor akan kalah. Kalau Bunda butuh bantuan untuk mengembalikan kekuatan Bunda sebagai seorang istri, atau ingin tahu cara memisahkan suami dari pelakor tanpa harus drama dan emosi, maka segera hubungi saya di nomor ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.